Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Apa kabarnya para pemirsa Tarjih Menjawab baik dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Abidah Ummu Aziza pada acara Tarjih Menjawab selama 30 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Ustadz Mukhlis Rahmanto LCMA. Beliau adalah Sekretaris Divisi Kajian Ekonomi Syariah Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Bagaimana sejauh ini puasanya Ustadz, lancar? Puasanya masih terus lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga lancar sampai akhir. Baik pemirsa Tarjih Menjawab yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang riba dan bunga bank, Ustadz. Betul. Baik Ustadz, sebagai pengantar Ustadz mungkin bisa dijelaskan secara umum sebenarnya pengertian dari riba dan bunga bank itu bagaimana? Apakah keduanya merupakan hal yang serupa ataukah berbeda, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin pemirsa Tarjih Menjawab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu permasalahan yang menarik untuk dikaji hingga saat ini yaitu tentang riba dan bunga bank. Nah, kita ketahui memang dalam banyak riwayat, salah satunya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang ketika Rasulullah SAW itu akan atau terkait dengan Al-Quran diturunkan dan sudah selesai, ya, maka salah satu pertanyaan dari Umar bin Khattab itu adalah apakah riba yang telah dijelaskan dalam Al-Quran itu sudah selesai pemahamannya gitu. Nah, Umar sendiri menanyakan itu kepada Rasul dan sampai beliau wafat, nah, ini belum dijelaskan oleh Nabi SAW secara terperinci apa yang dimaksud dengan riba itu sendiri. Akan tetapi jika kita melihat di dalam Al-Quran rangkaian tentang ayat-ayat tentang riba sampai riba itu diharamkan, terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Nah, di situ paling tidak kita bisa sekilas mendapati pemahaman bahwasannya riba itu diharamkan. Sedangkan yang namanya jual beli itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian jika kita ingin melihat apa sih yang dimaksud dengan riba itu sendiri, nah kita harus melihat kepada riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran tadi. Maka kalau kita buka tafsir, ya, kitab-kitab tafsir, di situ kita akan mendapati berbagai macam jenis atau klasifikasi pembagian riba yang itu diketengahkan oleh para ahli tafsir. Misalkan ada namanya ahli tafsir Al-Jassos, ada At-Tabari, ada Ar-Razi dan lain sebagainya. Maka paling tidak di zaman jahiliyah di mana perilaku ribawi itu banyak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sehingga menjadi penyebab riba itu diharamkan, paling tidak ada 3 jenis riba itu sendiri. Yang pertama adalah riba al-buyu atau riba jual beli. Nah, riba jual beli ini gambarannya adalah ketika orang melakukan jual beli saat itu dengan tidak tunai atau kredit. Ya, artinya jual beli secara hutang gitu ya. Nah, kemudian ketika jatuh tempo, ya, si pembeli ini, ya, ini tidak bisa membayar hutangnya kepada si penjual, maka kemudian si penjual dalam hal ini adalah kreditur, ya, jual beli kredit di sini ini memberikan tambahan ziyadahnya, ya. Nah, yang bisa kalau kita katakan sekarang itulah bunga gitu ya. Nah, ini lewat namanya riba al-buyu atau riba jual beli. Yang kedua adalah riba ad-duyun, ya, atau riba dalam hal kaitannya dengan hutang piutang. Nah,
Nah, ini biasanya sudah gambarannya saat itu pada zaman jahiliyah, yaitu sudah sejak awal saat akad utang piutang itu dilakukan antara kreditur ya dan debitur, atau orang yang memberikan hutang dan orang yang berhutang, ya ini sudah sepakat nanti ya ketika mengembalikan ya dari pokok pinjamannya itu diberikan tambahan persentase bunga berapakah, misalkan ada 2,5%, ada 5%, sampai 10%. Kemudian yang ketiga ada namanya riba an-nasi'ah. Ya, nah ini utang piutang juga ya, tetapi skemanya itu adalah debitur ya dalam hal ini harus mengembalikan ya utangnya itu setiap bulan. Nah, jadi ini istilahnya kredit bulanan gitu ya. Nah, gitu. Dan ketika jatuh tempo ya misalkan tidak bisa mengembalikan si debitur ini, maka dia akan diberikan tambahan ya bunga berapa persen, yang itu dia harus mengembalikan pokok pinjaman dengan tambahan bunga itu. Jadi paling tidak ada 3 gambaran jenis bunga yang itu berlaku ya pada zaman jahiliyah, dan ini menjadi penyebab riba itu diharamkan. Karena apa? Ada sesuatu yang dipersyaratkan sejak awal ya, atau ketika jatuh tempo gitu ya dalam konteks riba utang piutang, sehingga itu bisa memberatkan para peminjam yang memang ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan mereka itu sendiri. Nah, kalau sekarang ini fenomena yang kita tidak bisa menghindarinya, yaitu karena memang sekarang kita tidak bisa terlepas dari sistem keuangan ya yang disediakan oleh bank gitu ya. Sehari-hari kita bisa terlepas dari itu gitu ya. Nah, pertanyaan apakah bunga bank ini masuk kategori riba atau tidak gitu. Nah, selama ini salah satu produk yang ditawarkan oleh bank ini adalah kaitannya dengan utang piutang gitu ya. Kita datang ke bank karena kita butuh, kemudian kita pinjam. Nah, dan kemudian bank sejak awal memberikan tambahan persentase bunga. Jadi kalau kita minjam 1 juta, misalkan bunganya itu 2,5% ya. Nah, itu 25.000, nanti kita kembalikan 1 juta 25.000 gitu ya. Nah, jadi kita beri sejenak Ustaz. Oke, ya. Tarji menjawab akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali perbincangan kita kali ini. Ada pertanyaan lain Ustadz. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah itu sudah berfirman dalam Quran tentang kehalalan jual beli yang tadi juga sudah disinggung oleh Ustadz Muhdis, dan juga keharaman riba. Lalu pertanyaannya, adakah kemudian kondisi-kondisi khusus kemudian riba itu menjadi diperbolehkan? Jika ada, bagaimana syarat-syarat yang bisa dipenuhi? Begitu Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjawab ke situ, saya akan melanjutkan apa yang saya paparkan di awal tadi ya, terkait dengan bunga dan riba itu ya. Nah, kaitannya dengan bunga yang sekarang berlaku dan menjadi sesuatu yang tidak dipisahkan dalam produk-produk keuangan, terutama di bank-bank yang kita tidak bisa menghindarinya sekarang. Nah, para ulama ya dan kita bisa lihat dalam fatwa-fatwa mereka, baik dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, kemudian fatwa ulama Mesir, Saudi Arabia dan lain sebagainya, sudah sepakat bahwasanya bunga itu masuk sebagai kategori riba, sehingga itu harus kita hindari. Dan kemudian alhamdulillah dalam beberapa dekade ini kita sudah memiliki alternatif dari perbankan konvensional yang menerapkan bunga itu. Kita ada perbankan syariah, sehingga paling tidak itu bisa menjadi solusi kita untuk menghindari bunga yang masuk sebagai kategori riba itu sendiri. Baik, kemudian pertanyaan kedua, apakah riba itu terkait dengan kondisi darurat atau tidak gitu ya.
sepengetahuan saya riba itu seperti zina, ya kan? Kan banyak sekali hadis-hadisnya itu, ya, sehingga kalau kita lihat zina sendiri itu tidak bisa dikategorikan darurat, ya, tidak bisa kalau kita ingin berzina kemudian alasannya karena darurat, itu tidak boleh diperbolehkan dalam Islam. Nah, oleh karena itu sama dengan riba itu sendiri, ya, tidak bisa alasan darurat itu dijadikan sebagai pembenaran kita melakukan riba itu sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 175. Faman iturra ghairu baghin, ya, wala adin fala isma alaih. Nah, itu kan ayat yang menjadi dasar kita dalam kondisi darurat boleh melakukan sesuatu yang syariat mengharamkannya atau tidak memperbolehkannya. Maka barang siapa yang faman iturra yang dalam kondisi terpaksa, ya, darurat gitu ya, ghairu baghin wala adin, yang dia tidak menginginkan kondisi itu, baghin itu ya, kemudian wala adin, dan dia tidak melampaui batas, maka fala isma alai, maka dia tidak berdosa, ya, tidak mengapa untuk melakukan ini. Seperti kalau kita umumnya diperbolehkan memakan daging yang haram dalam kondisi darurat seperti babi itu ya, daging babi, tetapi itu kan kondisi itu kita tidak menginginkannya, gitu kan. Dan kemudian syarat kedua, ya, kita tidak boleh mengkonsumsi daging babi itu secara terus menerus, ya, artinya wala adin, kita tidak boleh melampaui batas. Ukuran darurat itu ada batasannya, sehingga setelah keadaan darurat itu selesai, ya, kita tidak boleh mengkonsumsi daging babi tersebut, gitu ya. Nah, sama halnya dengan riba. Sebetulnya sesuatu yang memaksa, ada nggak sesuatu yang memaksa kita untuk berbuat hal-hal yang terkait dengan riba itu? Misalkan ya, kita gambaran sederhananya seperti ini. Kita misalkan, apakah ada hal darurat yang memaksa kita untuk berhutang di bank konven misalkan gitu ya. Misalkan untuk kita memiliki sebuah rumah, apakah kita harus kredit gitu ya? Ya. Apakah kita tidak bisa nyewa rumah, ngontrak rumah gitu kan? Itu kan masih bisa gitu. Atau kita boleh sekarang ada alternatifnya, ketika saya katakan tadi perbankan syariah, ya, yang dalam produk-produknya itu menghindari hal-hal yang riba, maka ya kita diperbolehkan gitu kan. Nah, apakah untuk kita memiliki mobil itu harus terkait dengan riba, kita harus hutang di bank gitu kan? Apakah kita tidak bisa nyewa dulu gitu kan? Atau kan ada jasa sewa mobil dan lain sebagainya ya. Nah, kecuali memang dalam beberapa hal, misalkan kita tidak bisa lepas dari sistem itu. Misalkan saya ini sekolah S3 gitu ya, dibiayai oleh beasiswa yang itu beasiswa itu dikirimkan kepada saya lewat bank konven gitu kan. Maka saya tidak bisa menghindari itu kan, saya tidak bisa milih ini. Ya, maka dalam hal ini saya bisa terkategori tidak bisa memilih gitu kan. Ya, terpaksa gitu kan. Sehingga kalau menurut ayat tadi gitu kan, saya tidak boleh adin, saya tidak boleh melampaui batas gitu kan. Ya, maka saya tidak kemudian ketika saya sudah punya rekening di bank konven misalkan gitu kan, kemudian saya mengambil kredit di situ gitu kan, meminjam uang di situ ya, mengambil KPR dan lain sebagainya di situ, itu tidak dibolehkan ya. Sehingga ukurannya ya ketika saya menerima beasiswa itu gitu kan di dalam rekening itu, dan kemudian harus saya, ketika saya sebagai seorang muslim yang meyakini bahwasanya bunga bank itu riba dan diharamkan sebagaimana fatwa tarjih, maka ya segera saya alihkan ke bank syariah ya, untuk sebagai ikhtiar atau usaha saya menghindari riba yang salah satunya bunga bank itu sendiri gitu kan. Nah, seperti gaji pegawai negeri gitu ya, kan itu semua lewat bank konvensional semua itu kan ya gitu. Saya kira itu ya, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi saat kita break sejenak, para pemirsa, Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut.
Baik pemirsa, kembali di acara Tarjih Menjawab bersama dengan Ustadz Muhlis Rahmanto LCMA mengenai riba dan bunga bank. Ustadz, pertanyaan berikutnya ini terkait beberapa literatur yang mengatakan bahwa ada ulama yang berpendapat kalau misalnya praktek tambahan uang dalam pelunasan hutang itu telah menjadi suatu budaya dalam masyarakat, maka hal itu tidak bisa dikategorisasikan sebagai riba. Apakah pernyataan tersebut benar adanya atau bagaimana Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang di dalam syariat Islam kita itu ada beberapa sumber hukum, ya. Kita ketahui semuanya kan sumber hukum yang kita kenal selama ini kan Al-Quran dan hadis gitu ya. Tapi ada sumber lain yang meskipun itu masih diperselisihkan para ulama, yaitu salah satunya adalah apa yang berlaku di masyarakat atau menjadi kebiasaan masyarakat itu dikenal dengan namanya urf gitu ya. Tapi ketika hal ini dilaksanakan itu tidak bisa terlepas dari apakah kebiasaan itu bertentangan dengan khususnya apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulnya dalam hadis itu sendiri. Maka ketika masuk ke dalam kasus tadi, kita harus pilah dan kita harus lihat apakah itu ada hal-hal yang dilanggar dalam kebiasaan atau urf tadi yang berlaku di suatu masyarakat ketika seseorang yang melakukan akad utang piutang dengan pihak yang lain, kemudian pihak kreditur itu mempersyaratkan, ya, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Misalkan tambahan persentasenya 5%. Nah, hemat saya pribadi, kalau misalkan itu sudah persentasenya misalkan ya, ziyadahnya itu, tambahannya itu sudah menjadi kebiasaan, persentasenya misalkan tetap 5% atau 10% dan semua orang di wilayah itu melaksanakan itu ya dalam akad utang piutang mereka, maka hemat saya itu tidak dibenarkan. Ya, ini sama aja dengan riba yang sudah ditentukan sejak awal tambahannya itu, ziyadahnya itu berapa persen. Nah, ketika kita melihat hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ya, khiyarun nas ahsanuhum qadaan. Nabi itu bersabda, sebaik-baik orang yang berhutang itu dia yang paling baik ketika mengembalikan hutangnya. Gitu ya. Artinya dari hadis itu ya kita sebetulnya boleh menambahkan pokok pinjaman yang kita pinjam gitu kan. Tetapi itu tidak ada persentasenya berapa gitu kan. Tidak ada ukurannya harus berapa persen, harus berapa dalam, kalau kita berapa rupiah kan tidak ditentukan oleh Nabi di dalam situ. Nah, gitu kan. Oleh karena itu ketika yang berlaku kebiasaan di masyarakat tadi itu tidak ditentukan persentasenya berapa dan disepakati berapa, kalau saya itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika yang sudah berlaku itu 5% misalkan, nah itu berarti sama saja sudah dalam kategori dipersyaratkan di dalam sebuah utang yang itu jelas-jelas masuk kategori riba yang kita tadi berbicara. Riba jahiliyah itu ada riba utang piutang yang dipersyaratkan sejak awal atau ketika jatuh tempo gitu kan. Nah itu bagian dari riba hemat saya gitu ya. Sehingga solusinya kalau saya pribadi yaitu jangan kesepakatannya itu ya terserah kepada debitur atau orang yang berhutang gitu kan, mau mengembalikan berapa persen atau terserah, yang penting dan itu tidak boleh dipersyaratkan di awal akadnya itu sendiri. Mau menambahkan, mau membayar hutangnya biar lebih baik sebagaimana anjuran Nabi, misalkan membawa biasanya kan makanan atau apa, itu tidak masalah gitu kan. Nah yang menjadi problem itu ketika misalkan di arisan ibu-ibu itu sekarang ya minjam nanti membalikannya berapa persen gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan yang hemat saya tadi sudah masuk kategori riba itu sendiri gitu. Baik Ustaz, kita lanjut kepada pertanyaan setelahnya Ustaz. Ada pertanyaan lagi terkait kebiasaan di masyarakat kita pula, yakni kredit dan cicilan.
baik yang itu berkenaan dengan bank ataupun yang tidak berkenaan dengan bank. Jadi ketika misalnya pembayaran angsuran sudah jatuh tempo, lalu contohnya misal seperti pembayaran motor ya Ustaz ya. Ya. Harga aslinya itu 8 juta, lalu kemudian ketika itu dilunasi setahun kemudian menjadi harganya 9 juta. Bagaimana dalam pandangan Islam terkait hal ini Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama ini yang kita kenal di masyarakat memang jual beli itu ada yang tunai, ada yang kredit gitu ya. Ada pembayarannya secara bertahap atau secara berangsur ya gitu ya, atau pembayaran tangguh gitu ya. Itu kalau dalam fikih ada istilah bai'ut taqsid gitu kan, dan bai'ut muajjal gitu ya. Yang pertama kita harus ketahui bahwasanya kita ada beberapa pandangan di masyarakat yang mengatakan bahwasanya jual beli kredit itu tidak diperbolehkan. Ya, karena itu sama saja dengan riba gitu kan. Ya, karena harga tunai dengan harga kredit atau non tunai itu menjadi berbeda. Misalkan kalau tadi sepeda motor kalau tunai, sepeda motor second ya itu kalau 8 juta itu ya. Nah, kalau kemudian non tunai atau kredit itu jadi 9 juta gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya Islam itu membolehkan jual beli baik tunai maupun kredit, gitu kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah hadisnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ishtara ta'aman atau syai'an, di dalam riwayat lain min yahudiyin binasiatin ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membeli makanan, atau dalam riwayat lain itu syai'an, sesuatu yang lain, dari seorang penjual yang Yahudi gitu ya. Itu dengan nasiah, dengan hutang ya. Artinya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mempraktekkan jual beli kredit gitu kan, tidak tunai gitu ya. Sehingga ini yang perlu diatur gitu kan, sehingga jangan sampai jual beli ini menjadi jalan, jual beli non tunai ini menjadi jalan menuju riba itu sendiri. Maka solusinya para ulama itu kemudian ketika jual beli kredit ini itu sejak awal harus sudah disepakati harganya berapa, sehingga nanti ketika jatuh tempo ya, debitur atau kita yang membeli ini secara kredit ini mengembalikan ya sejumlah ya harga yang disepakati di awal. Kalau tadi misalkan kalau tunai itu 8 juta, kalau kredit 9 juta ya sejak awal sampai akhir nanti kita nyicil itu jumlahnya 9 juta itu, tidak boleh ditambahkan 9 juta 100 ya, 9 juta 500 ya, sampai nanti kita mencicil itu sebagai seorang pembeli ya harus sesuai dengan harga di awal. Dan penjual pun tidak bisa menambahkan itu di tengah jalan. Baik Ustadz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait fenomena kuliner yang sedang menjamur di negara kita, yakni fenomena all you can eat, baik yang sifatnya misalnya di kebun buah atau misal di makanan-makanan yang berbakaran. Ya, restoran ya. Ya, mekanismenya kan si pembeli itu yang pengunjungnya membayarkan uang masuk, lalu kemudian bebas untuk makan di tempat tersebut selama dia tidak membawa makanan tersebut keluar. Apakah hal itu termasuk daripada riba atau bagaimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sepengetahuan saya yang fakir ini itu sebetulnya masuk ke bab gharar ya. Ya, gharar itu artinya dalam sebuah akad transaksi jual beli dan lain sebagainya itu tidak jelas gitu ya apa yang ditransaksikan gitu ya. Ya, ukurannya ya, kemudian kapan selesainya dan lain sebagainya. Misalkan tadi sekarang ada marak yaitu all you can eat ya, kita membayar ya, saya pernah itu di salah satu resto itu saya bayar misalkan 70 ringgit, itu saya bisa makan sushi kemudian apapun gitu ya, itu selama 1 jaman atau lebih gitu ya. Nah, salah satu dari syarat jual beli itu ya kita harus jelas apa yang ditransaksikan gitu ya.
Nah, hemat saya kalau dalam kasus tadi itu si penjual ini sudah berasumsi dengan segala resikonya gitu ya. Sehingga ketika terjadi transaksi antara penjual dan pembeli yang dalam kasus all you can eat tadi itu ya sudah saling ridho gitu kan, saling rela, sehingga tidak ada satu yang merasa dirugikan. Bagi saya seperti itu gitu ya. Nah, gitu. Ya, baik. Kita sudah sampai ke penghujung acara. Itulah tadi perbincangan saya dengan Ustadz Mukhlis Rahmanto terkait riba dan bunga bank. Baik pemirsa yang berbahagia, saksikan selalu Tarjih Menjawab di stasiun TV-mu setiap hari selama bulan Ramadan. Dan akhirnya saya Amidah Ummu Aziza beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.